Menjadi rookie di NBA memang terkadang serba salah. Kalau mereka tidak memenuhi ekspektasi, mereka akan dianggap bust dan dipermalukan semua orang. Tapi kalau mereka terlalu hebat, mereka akan dianggap sombong dan tidak disukai para legenda NBA. Ya, memang di semua titik kehidupan pasti ada masa di atas dan di bawah. Dalam episode kali ini, kami akan membahas momen rookie dan legenda saling mempermalukan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Ketika Anda masuk ke NBA sebagai pemain yang hebat, biasanya tim Anda adalah tim yang buruk. Karena pemain terhebat biasanya dimasukkan ke tim yang buruk di NBA. Itulah yang terjadi ke Kemba Walker. Ia masuk ke tim Bobcats di musim pertamanya yang sekarang menjadi Hornets. Dan di musim rookie-nya, Bobcats hanya menang 7 kali saja dari total 66 kali tanding. Dan saat ia melawan Deron Williams, Kemba berkata bahwa itulah momen pertama kali ia dipermalukan di NBA. Here's Williams, he gets Walker airborne, leans in, Humphries gets sort of dumped. Williams got a little chunk to him, inside it's Humphries. Said to Kemba was you have to work harder to get 40 seconds to go, three-pointer Williams for Deron Williams, 6 on the shot clock, here's Williams and he's fouled from Stevens. Oh, nice play, Williams. Deron mencetak 57 poin tepat di muka rookie Kemba Walker. Dan saat itu, Walker merasa sebagai pemain yang sangat buruk. Namun setelah bertahun-tahun, Kemba Walker justru berkembang menjadi bintang NBA. Dan Walker membalasnya. Cleveland trying to hit a home run, they still got time. Deron Williams a whole bunch of nothing. What the? I was about to say that. Kemba. Oh, that's good. Of Kemba Walker's game, it's that change of pace right there. Away in a hurry. Kemba curls it over the. Walker memanas dengan 28 points di game ini, sedangkan Deron Williams hanya 2 points. Selanjutnya ada Giannis. Giannis juga dianggap sebagai legenda. Ia telah masuk dalam daftar 75 pemain terbaik dalam sejarah NBA. Sebagai pemain terbaik di NBA selama 2 musim, ia banyak mempermalukan para rookie, bahkan rookie timnya sendiri. Ya, Giannis memasukkan popcorn ke mobil rookie Sterling Brown. Meskipun popcorn itu enak dan bisa dimakan, tapi repot juga kan bersihinnya. Namun di balik hal ini, Giannis tak lama kemudian dipermalukan oleh seorang rookie. Giannis yang terkenal sebagai pemain kuat, berbadan besar dan kekar, ternyata dilumat oleh rookie Zion. Dan juga rookie yang ini. Berbicara mengenai mempermalukan, ada yang namanya perpeloncoan untuk menyambut seorang rookie di NBA. Semua pemain NBA bahkan yang menjadi bintang sekarang pun pasti pernah dipelonco. Seperti yang terjadi pada Chris Paul ini. Ya, ia dipermalukan oleh kakak-kakaknya sendiri yang nantinya bermain banana boat bersama yang dijuluki Banana Boat Team. Namun ketika Chris Paul sudah menjadi senior, tentu Chris Paul ingin membalasnya. Sebagai seorang point guard, ia pernah melakukan ini ke seorang rookie. Ya, meskipun tidak terlalu impresif, setidaknya Chris Paul pernah menggocek seorang rookie. Di sisi lain, Stephen Curry telah menjadi legenda di NBA. Bisa dibilang dia termasuk greatest of all time, karena ia merevolusi permainan NBA sekarang. Namun ada satu momen di mana ia dipermalukan oleh seorang rookie. Ya, Markkanen saat itu baru saja masuk di NBA pada tahun 2017 dan sangat hebat di tahun pertamanya.
di mana ia masuk dalam All-Rookie First Team. Namun sebaliknya, Curry juga pernah mempermalukan seorang rookie. Pertama, ia pernah menyuruh para rookie Warriors untuk menyanyi di tengah lapangan. Y'all give it up for my man Damian Jones. What's up, what's up, what's up? How y'all doing? Well, I tried to let you know, but I guess you didn't know. Maybe now I got the flow, cause I knew it from the start. Raindrops, you're the same, my candy rain. Ya, padahal jelas kita tahu suaranya kayak gimana. Dan kedua, yang ini. They can give him a good push. Curry with the fake on Jaylen Brown, drills it. He got the rookie up in the air. Ya, di sini ia mempermalukan rookie Jaylen Brown yang juga saat itu sangat hype. Bahkan Curry men-trash talk-nya di sini. Berbicara tentang mempermalukan dan dipermalukan, kita tidak boleh lupa dengan Kobe Bryant. Kobe sering mempermalukan dan membalas dendam kepada lawan-lawannya. Ia pun sering mempermalukan para rookie. Pertama yaitu Kyrie Irving. Bryant takes on the challenge. See if Kyrie does as well. Crowd anticipating a little one-on-one action. Behind the back, couldn't shake him. Bryant still an all-world defender and he blocked it. Lalu kedua kepada Dwight Howard. Against the Lakers because of this man, Kobe Bryant, to take over. Namun tak hanya di lapangan, ia juga pernah mempermalukan rookie meskipun tidak bermain. Seeing Kobe on the bench, there he is. Very unfortunate that he's not in the lineup. He wanted to match up against Dirk one more time. Ya, di sini Kobe menyuruh Larry Nance untuk duduk di lantai. Ya, gimana lagi? Namanya juga greatest of all time. Mau gak mau harus minggir kan? Untuk Dwight dan Kobe, mungkin Dwight tak pernah membalasnya karena Kobe terlalu hebat. Mereka pun bertengkar dan akhirnya berpisah tim. Bahkan saat berpisah pun, mereka masih suka bertengkar. Namun Dwight membalasnya ke seorang rookie lain, yaitu Kristaps Porzingis. Alley-oop to Bryant for 2 and 1. He almost stuffed the rookie in the basket. Setelah gue lihat video ini, gue sedikit kasihan ke Porzingis. Udah di-boo saat draft, di-posterize lagi sama legend NBA. Tadi gue sempat bilang rookie Kyrie Irving dipermalukan legend Kobe Bryant. Nggak cuma itu, Kyrie Irving juga pernah dipermalukan oleh seorang rookie, yaitu Malcolm Brogdon. Brogdon takes it right at Kyrie Irving. He gave him a little look too. That's a rookie. Wah, kasihan sekali ya Kyrie. Mungkin ini adalah karmanya pada tahun 2012, ketika ia masih seorang rookie dan mempermalukan semua legend NBA dalam satu possessions. Ya, gimana bisa seorang rookie meng-crossover semua legend NBA hingga tidak ada yang bisa menghentikannya? Oke, LeBron James mungkin bukan seorang trash talker seperti Pat Beverly atau Joel Embiid. Sebagai seorang GOAT, sangat jarang melihat James dipermalukan oleh lawan, apalagi seorang rookie. Ketika LeBron sudah menjadi legenda sekarang, ia berhak mempermalukan siapa saja. Dan ia melakukan ini. They're playing together. Starts on the defensive end though. Ya, memberi salam selamat datang kepada rookie Nico Mannion. Namun sebagai manusia, pasti dia punya momen dipermalukan. Terlebih oleh seorang rookie. A lot of open shots right now. LeBron, a cut for the weak side, deflected twice. That's really alert. With 6:45 remaining, Tatum drives down and throws it down. Wow! Tidak hanya diblok berkali-kali oleh rookie Doncic, namun ia diposterize oleh rookie Jason Tatum. Jason Tatum saat itu juga sangat hype karena ia membawa timnya melaju ke final wilayah timur di musim rookie-nya. Padahal Celtics saat itu ditinggal oleh Kyrie Irving. Ingat play tadi ketika Kyrie dipermalukan oleh rookie Malcolm Brogdon? Ternyata dalam game yang sama, LeBron James juga dipermalukan oleh orang yang sama. Shooting them, it's the closest three-point shot. Malcolm Brogdon. Game explosiveness to the rim on 2 plays. And fearlessness going against 2 of the best in the game and dunking both times. Sekarang gimana kalau kita berbicara tentang GOAT yang asli, yaitu Michael Jordan? MJ memang terkenal sebagai pemain yang suka trash talk. Bahkan dari 3 pemain yang dinobatkan sebagai greatest of all time, MJ adalah pemain dengan trash talk terparah.
Ia suka memarahi, mengejek, bahkan memukul rekan-rekannya sendiri. Ia memang banyak mempermalukan pemain lain. Namun yang paling parah yaitu ketika ia mempermalukan seorang rookie pada saat ia sudah pensiun. Ya, ketika ia sudah pensiun. Oh yeah. You read that teach. All day. Ia mempermalukan Corey Benjamin yang saat itu masih rookie pada tahun 1999, 1 tahun setelah MJ pensiun. Di sini ternyata memang Corey Benjamin lah yang mencari onar duluan kepada MJ, di mana Corey menantang MJ untuk one-on-one dari belakang dan berkata akan dengan mudah mengalahkannya. Legasi MJ memang sangat hebat dan menyeramkan hingga ia dinobatkan sebagai yang terbaik dari seluruh waktu. Namun ada satu momen di mana MJ dipermalukan oleh seorang rookie yang pasti sudah kalian ketahui. Iverson draws Jordan now. Watch this. Big nice play, but watch out. Michael right back. Mungkin ini menjadi satu-satunya momen MJ dipermalukan di dalam karirnya. Tapi dari semua ini tidak ada pembalasan yang langsung dilakukan. Pembalasan yang satu terjadi di game ini, namun pembalasan lain terjadi pada game lainnya. Namun berbeda dengan yang terjadi pada Shaq dan rookie Andrew Bynum. Bynum memegang rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah yang berhasil masuk ke NBA. Meskipun tidak langsung hebat di musim pertamanya, dia menjadi pemain yang solid. Namun Bynum pernah mendapat hal ini. Start of 3, shoots the 2. Oh, and Shaquille O'Neal remember for the rest of his life. Yes, he will. That too. Took a swing at Andrew Bynum. I would think this. Ya, tepat setelah Shaq memposterize, Bynum langsung menggocek dan mempermalukan Shaq. Meskipun Shaq adalah orang yang lucu dan humoris, ia adalah seorang trash talker. Ketika ia masih di Lakers, ia memang menjadi juara 3 kali beruntun. Hingga hal inilah yang membuatnya menjadi trash talker. Saat rookie Yao Ming masuk pun, ia langsung di trash talk oleh Shaq. Ia mengejek Yao Ming dengan berkata, "Tell Yao Ming, Cincong Yang Wa Asoh," untuk mengejek daerah asal Yao Ming yaitu dari China. Namun tepat di game pertama mereka battle, Shaq langsung mendapatkan pembalasannya. Watching live in Shanghai at 10:30 in the morning as O'Neal goes right at Ming, goes to the net. Slowing down the big man. Yeah, first touch. First shoot. So many big names and big fellas in the building. Ming the second. Jump hook in transition. Yeah, on the other end. Preparation, knees flex. Attempt 3. Big Player. O'Neal look out for it. Up strong with help. Shaq tidak bisa apa-apa di sini. Dan sejak game ini, Shaq pun tidak berani berbuat onar lagi kepada Yao Ming. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.